Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melena Raputri Bowo dengan NIM 4411142239 dari Biologi A 2022. Di sini saya akan menyampaikan mengenai tugas storytelling dengan mata kuliah biodiversitas dengan subjek penyu belimbing dengan nama ilmiah Dermosellis coryzae. Yang pertama, apa sih penyu belimbing tersebut? Penyu belimbing adalah sejenis penyu raksasa dan satu-satunya jenis dari suku Dermoselidae yang masih hidup sampai saat ini dan termasuk spesies hewan yang ada di Papua Barat. Dan termasuk dari jumlah 7 jenis penyu yang ada di dunia pada saat ini. Yang selanjutnya yaitu ada klasifikasi mengenai penyu belimbing. Penyu belimbing itu termasuk dalam kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Reptilia, subkelas Anapsida, ordo Testudines, famili Dermosidae, genus Dermosellis dengan spesies Dermosellis oryzae. Yang selanjutnya ada bentuk tubuh penyu belimbing. Seperti yang kita ketahui, bentuk tubuh dari penyu belimbing itu berbeda dari penyu-penyu yang lain. Apa sih perbedaannya dari penyu yang lain? Yang pertama itu bentuk tubuh dari penyu belimbing itu lebih hidrodinamik dibandingkan dengan penyu lain. Dengan artian hidrodinamik itu karena bentuknya itu seperti tetesan air mata. Yang selanjutnya ada karapas. Karapas itu merupakan bagian tempurung dari pelindung dari penyu belimbing, yang dimana karapas penyu belimbing itu sedikit fleksibel dengan tekstur yang kenyal. Yang selanjutnya ada plastron. Plastronnya itu adalah penutup pada bagian dada dan perut, yang dimana pada plastron penyu belimbing itu tidak adanya sudut tajam yang terbentuk antara karapas dan bawah perut yang biasa disebut sebagai plastron. Yang selanjutnya adalah makanan dari penyu belimbing. Penyu belimbing itu memiliki makanan utama yaitu ubur-ubur. Dan selanjutnya ada perkembangbiakan dari penyu belimbing. Penyu belimbing itu berkembang biak dengan cara bertelur. Dan yang bisa kita ketahui, penyu belimbing itu bertelur dengan jumlah yang sangat banyak. Dengan jumlah bisa lebih dari 100 butir lebih pada setiap masa bertelur. Yang selanjutnya itu ada gambar dari anak belimbing yang sudah menetas, yang dimana pada saat menetas itu berat penyu hanya sekitar 200 gram saja, dan penyu belimbing yang baru menetas itu akan langsung berenang ke lautan untuk menjelajahi samudra. Penyu belimbing akan kembali singgah ke daratan dengan tujuan hanya untuk bertelur setelah beratnya itu mencapai 600 kg. Dan saya punya pertanyaan nih, kenapa sih penyu belimbing itu masuk ke dalam golongan hewan langka, padahal saat bertelur itu penyu belimbing bisa bertelur hingga 100 butir telur? Nanti jawabannya bisa kita ketahui ya, jadi penyebab dari kelangkaannya penyu belimbing. Penyebaran dari penyu belimbing. Penyu belimbing itu dapat ditemukan di perairan tropis, subtropik, dan infratropis, seperti perairan Samudra Hindia dan di perairan Samudra Pasifik. Yang dimana pada perairan Samudra Hindia bisa ditemukan di bagian Sumatera Selatan, Jawa, dan di perairan Laut Cina Selatan yaitu di Paloh. Dan sedangkan pada di Samudra Pasifik, terutama di kawasan Kepala Burung Papua, serta di perairan Maluku. Dan selanjutnya nih, ada migrasi. Penyu belimbing itu memiliki hobi migrasi tahu. Dari yang dimana penyu belimbing bermigrasi dari satu pantai ke pantai lainnya untuk mencari sarang. Nah, masa migrasi dari penyu belimbing itu di antara 2 sampai dengan 3 tahun dengan masa istirahat 9 sampai 10 hari dengan jumlah sarang yang bisa dibuat pada saat bermigrasi atau setiap musimnya itu mencapai dengan jumlah 6 sarang. Yang selanjutnya ada status dari konservasi. Nah, status konservasi dari penyu belimbing itu bisa dibilang ada 3. Yang pertama itu dari IUCN Red List, yang kedua dari CITES, dan yang ketiga di Indonesia. Yang IUCN Red List itu penyu belimbing itu termasuk dalam
hewan langka dengan status critically endangered. Dan dalam CITES-nya itu termasuk dalam daftar appendix 1 yang dimana berarti itu melarang segala bentuk perdagangan dan perburuan yang berkaitan dengan penyu belimbing. Dan di Indonesia itu termasuk hewan yang dilindungi berdasarkan dengan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999. Yang selanjutnya ada penyebab dari terancamnya punah. Nah, ini tuh ada jawaban dari pertanyaan kita nih, mengapa si penyu belimbing termasuk dalam golongan hewan langka, padahal saat bertelur, penyu belimbing bisa bertelur hingga 100 butir setiap telurnya. Itu dikarenakan hanya 1% dari 100 telur yang bertahan hidup. Gitu. Dan yang kedua ada mati karena memakan plastik, yang dimana plastik tersebut disangka oleh penyu belimbing sebagai ubur-ubur. Dan yang selanjutnya masih banyaknya perburuan, yang dimana penyu belimbing itu masih sering sekali diburu, baik dagingnya maupun telurnya, di wilayah favorit penyu belimbing untuk bertelur seperti pantai Indonesia. Yang selanjutnya adalah upaya konservasi dari penyu belimbing. Yang pertama ada memasang alat pemantau satelit. Nah, pemasangan alat pemantau satelit ini dilakukan oleh peneliti Indonesia yang bekerja sama dengan peneliti dari University of Alabama. Yang kedua dilakukannya patroli. Yang ketiga, pengukuran karampas penyu. Yang keempat, membaca nomor identitas atau PIT pada induk penyu. Dan yang terakhir ada memindahkan sarang yang terancam, yang dimana memindahkan sarang yang terancam itu terancam dari yang pertama ada abrasi, genangan air pasang, dan akar ipokoma ke kandang, relokasi dengan menggunakan metode yang dikaji secara ilmiah, dengan memagari sarang untuk mencegah hewan pemangsa. Dan pada sarang tersebut tuh diberi naungan berupa daun untuk mengurangi suhu pasir yang panas. Terima kasih. Jadi sekian dengan storytelling saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.